Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam acara New Spirit. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, buka hatimu, dan saya percaya pagi hari ini Tuhan akan menguatkan kita. Nah, Bapak Ibu, saya buka dengan satu cerita dari seorang Kristen yang sangat taat, ya, seorang Kristen yang sangat antusias, sangat saudaraku berapi-api dalam kehidupannya mengiring Tuhan, tetapi orang Kristen ini dia mengalami yang namanya radang sendi selama bertahun-tahun. Ya, namanya adalah Wilfred Yoder. Ya, nah, saudaraku, ketika dia ditanyai oleh orang, ya, bagaimana keadaanmu? Wilfred Yoder ini selalu mengatakan, aku baik-baik saja. Ya, satu orang bertanya, dua orang bertanya, dia selalu ngomong baik-baik saja. Ya, kemudian saudaraku, orang-orang mulai mendengarkan, ya, penyataan dari Wilfred ini. Mereka merasa bahwa ya Wilfred ini kok enggak jujur, ya, kok dia sakit bertahun-tahun tapi dia ngomong dia baik-baik saja, ya, apakah ini munafik, dia enggak jujur, ya. Nah, kemudian saudaraku, saya cukup tertarik dengan penyataan dari Wilfred Yoder ini, saudaraku. Dia mengatakan, apa yang saya rasakan ini tidak ada hubungannya dengan keadaan saya, ya. Bagian diri saya yang sakit hanyalah bagian luarnya, bukan diri saya yang sebenarnya, ya. Jadi rupanya Wilfred bisa menyadari, bisa melihat bahwa yang sakit itu adalah bagian luarnya, ya. Bagian dalam dirinya itu tidak sakit, saudaraku. Nah, saya ingin membacakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya. Nah, ternyata saudaraku, pernyataan daripada Wilfred Yoder ini didasarkan atas ayat ini. Dia menyadari bahwa dia memiliki manusia lahiriah, tapi dia juga memiliki manusia batiniah. Ya, dan dia menyadari sekali manusia lahiriah itu akan merosot, akan sakit, akan terdampak, ya. Apalagi kalau corona seperti ini, ya, bisa saja saudaraku suatu ketika mungkin, ya, ada orang-orang yang kita jumpai itu bisa saja dia kena corona, ya. Dan Wilfred Yoder menyadari akan hal itu. Manusia jasmaniah itu sangat rentan sekali, saudaraku. Ya, bisa sakit, bisa lelah, bisa capek, dan bisa mengalami banyak hal, ya. Namun saudaraku, Wilfred sangat juga menyadari bahwa manusia batiniahnya itu merupakan bagian yang paling penting. Sehingga saudaraku, Wilfred Yoder ini betul-betul membangun manusia batiniahnya itu begitu luar biasa. Sampai saudaraku, dia tidak lagi terpengaruh dengan keadaan manusia jasmaniahnya, ya. Saya ingin menguatkan Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak kita mungkin hari-hari ini terpengaruh manusia jasmaniah kita ini, ya, dengan corona, mungkin dengan keadaan ekonomi, mungkin dengan keadaan di sekitar kita terpengaruh, kita kadang-kadang kita tegang, kadang-kadang kita stres, ya, dan itu mempengaruhi saudaraku kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sehingga kita saudaraku dalam menjalani hidup kadang-kadang kita bisa ngomel, kadang-kadang kita bisa saudaraku menyalahkan kiri kanan, kita bisa menyalahkan keadaan, ya. Namun pagi hari ini saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita mencontoh Wilfred Yoder ini. Dia meskipun mengalami peradangan sendi bertahun-tahun lamanya, tapi dia bisa berkata, keadaanku baik-baik saja. Karena apa? Wilfred Yoder, dia telah menguatkan manusia batiniahnya, ya, dan itu dibangunnya dari hari ke hari. Itu saudaraku terus dikuatkannya dari hari ke hari, sehingga ketika keadaan di luar itu tergoncangkan, sehingga keadaan dirinya lahiriahnya ini juga mengalami problem, akhirnya saudaraku Wilfred Yoder ini tidak mengalami masalah, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki kerohanian yang kuat,
Kalau kita memiliki manusia batiniah yang kuat, saya percaya engkau akan melewati masa corona ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kemenangan. Ya, karena itu saya terus berpesan kepada kita semua, banyaklah berdoa, banyaklah membaca firman Tuhan, banyaklah saudaraku membaca buku-buku rohani. Hari-hari ini mungkin ada banyak waktu buka buku rohani, ya, baca buku-buku rohani di sana. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa telepon dengan WA, ya, pakai saudaraku HP ini, telepon dengan teman, sharing di WA, itu sungguh-sungguh akan menguatkan rohani kita, ya, sehingga saudaraku kita tidak jenuh, kita tidak bosan, dan apalagi kalau kita sedang mengalami masalah, kita tidak mudah tertekan, ya. Biarlah pagi hari ini contoh daripada Wilfred Yoder ini akan saudaraku mendorong kita, menguatkan kita, sehingga kita akan melewati masa-masa krisis ini bersama-sama dan kita boleh mengalami kekuatan Tuhan. Ya, mari kita akan berdoa. Bagi Bapak Ibu yang mungkin pagi hari ini ada tekanan-tekanan atau mungkin secara fisik Bapak Ibu ada yang sakit, saya mau berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Tumpangkan tangan di dadamu dan saya mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang ditumpangkan di dada mereka masing-masing. Mungkin ada yang sakit, mungkin secara fisik mereka lemah, mungkin ada yang khawatir. Mereka berkata, Tuhan aku takut keluar, Tuhan aku takut berinteraksi, Tuhan aku takut berada di luar. Hamba berdoa saat ini, kiranya Engkau menguatkan mereka, Engkau menjamah mereka, Engkau memberikan kepada mereka satu keyakinan bahwa di dalam Engkau Tuhan menyertai dan melindungi kami. Tuhan, Engkau memberkati yang sakit, Engkau menjamah menyembuhkannya Tuhan. Hamba minta dalam nama Yesus. Dan biarlah hamba berdoa, Engkau akan mendorong mereka, Engkau akan menguatkan mereka, Engkau Tuhan akan membawa mereka untuk membangun kehidupan manusia batiniahnya. Sehingga manusia batiniah kami akan menguatkan manusia jasmaniah kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, sekian New Spirit pagi hari ini. Kita ketemu kembali di New Spirit selanjutnya. Tetap kuat, sehat, bersukacita. Tuhan memberkati.